Iya, punya kita semua Pak. Oh, nggak kurang tinggi? Enggak, di Jenglongan tadi kami udah kena jatuh Pak, karena tek gitu dia. Enggak, maksud kakak 4 maksudnya 5, banyak lagi. Jatuh aja, ini aja cukup ini Bang. Oke gas, tutup. Oke, kita istirahat dulu ya, makan siang dulu kita ya. Yang manifest untuk kali ini yang sudah kita muat, ada tadi di truk pertama ada 507 dus air mineral, truk kedua ada 300 dus air mineral, di truk ketiga ada 281 air mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rio Jupriadi Nasution, Ketua DPD IKAMA Sibolga Tapteng dan Ketua Relawan Cepat Tanggap Darurat Sibolga Tapteng. Saat ini saya berada di gudang posko IKAMA Peduli Bencana. Di sini, alhamdulillah hari ini barang-barang kiriman dari para donatur yang berkolaborasi dengan IKAMA telah masuk ke gudang kami, yang insya Allah akan kami salurkan besok hari. Sebagai informasi, barang bantuan yang masuk pada hari ini adalah barang yang kedua kalinya dari rekan-rekan kita di IKAMA dan para donatur yang ada di luar Sibolga Tapteng. Yang ini yang mau diberesin atau yang ini? Indomie aja. Kalau emang ini aja diberesin. Mana yang mau disterilkan orangnya? Ini yang mau disterilkan. Ini yang mau diberesin. Itu punya kita juga memang. Iya. Iya. Ini mau disterilkan. Bisa. Kita pasti bisa. Yang TNI-nya keluar. Oke, baru masuk gitu ya. Dua. Itu berapa? 2 ya? Tunggu tangannya. Izin pengunduran diri, saya dengan Kapten Laut Pelaut Ulki Rizky Kabula. Di sini saya sebagai Kadif Muat KRI Rajiman 992. Untuk KRI Rajiman sendiri dari Satban Koramada 1 sekarang sedang melaksanakan Satgas bencana di Sumatera. KRI Rajiman sendiri sekarang sudah melaksanakan etape membantu mengirimkan bahan kontak dari mulai Surabaya, Jakarta, tujuannya ke Sibolga dan Padang. Banyak sekali yang sudah dibawa sama KRI Rajiman, salah satunya seperti bahan-bahan makanan, beras, minyak goreng, dan sebagainya. Ya, harapannya dengan bantuan dari seluruh masyarakat Indonesia yang memberikan bantuan untuk Sumatera, semoga diterima keseluruhan ke masyarakat yang ada di Sumatera, baik itu di Sibolga, Padang, dan Aceh, dan sekitarnya. Semoga bermanfaat dan bisa membangun kembali pulih lagi daerah Sumatera dan bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan seperti sedia kala. Saya mewakili KRI Dr. Rajiman, terima kasih dari bantuan relawan posko IKAMA, semoga sukses dan sehat selalu dan semangat untuk bantuannya.
Kalau untuk penerimaan, kita berkolaborasi juga dengan teman-teman yang udah stay di lapangan, di kapal ataupun kemarin ada dari helikopter. Kita perbantukan beberapa teman agar terbagi dan saya fokusnya penerimaan di gudang. Agar semua barang yang masuk sesuai dengan manifest yang ada. Isi berapa itu ya Bang? 12? Isi 12 ada? 12 ya? Untuk pertama itu kita dapat manifest dari beberapa donatur. Nah, di situ terdetail jumlah barang dan kuantitinya yang akan sampai ke gudang logistik. Sebelum sampai di gudang logistik, tetap berkoordinasi dengan para supir yang membawa yang dikoordinasiin oleh Bapak Kepala Gudang hingga sampai di gudang logistik ini. Jadi penerimaan barang sendiri sudah ada tanda terima, tidak ada selisih barang yang jalan dari donatur sampai ke gudang ini. Kita nunggu apa truk ini udah basah barang kita semua di truk soalnya. Makanya aku telepon. Oke. Sampai. Nggak salah sama motor bang. Nggak salah sama motor bang. Kamu itu mulai bang. Nggak salah bang. Jul. Balik juga mana, Jul? Hah? Sudah mbok kecek kan ya Abang besok kepala tim. Orderan. Sudah mbok kecek. Nada ke pos nada. Ke pos nada belum. Ya. Kita jawab bang kan. Ada di bangun TNI. Bukan itu, jembatan Bilki ini. Jangan dulu. Ya. Kamu jelaskan segini. Yo. Kalau kita mau ke Garuda, kan jembatan itu batasnya itu. Anggoliko, Garuda itu jembatan itu putus. Karena Barang yang Ron, Abang tim gini-gini aja. yang empat ini lagi habis ini. Hah? Beras mungkin? Ada beras. Adapun posko dan relawan ini terbentuk atas dasar kesadaran yang terjadi atas dasar musibah yang terjadi di Sibolga Tapteng, yaitu musibah banjir dan longsor yang melanda saudara-saudara kita di Sibolga Tapteng, yang kebetulan kita pun semua adalah masyarakat yang terdampak oleh bencana itu. Atas dasar itu, sebagai manusia yang mempunyai hati nurani, kita tergerak untuk bergerak merangkul semua unsur, menghimpun berbagai donatur yang ada baik di dalam Sibolga Tapteng maupun di luar Sibolga Tapteng. Alhamdulillah pada hari ini relawan ini didukung oleh berbagai unsur pemerintahan dan berbagai unsur pengusaha, termasuk di antaranya ada organisasi Gabema, ada CT ASA, ada Institut Akbar Tanjung, TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, Badan Intelijen Negara, dan berbagai kementerian yang turut mendukung gerakan kita membantu saudara-saudara kita di Sibolga Tapteng. Untuk kondisi saat ini, keuangan posko memang sudah banyak donasi yang sampai ke posko, yang dimana donasi tersebut dari jaringan IKAMA, jaringan FKK Sibolga Tapteng, dan jaringan IKASTARA Taruna Nusantara.
Baik, dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa strategi penyaluran bantuan yang kami lakukan pada tahap pertama kami memprioritaskan daerah-daerah di Sibolga Tapteng yang terisolir dan daerah-daerah yang kena dampak yang sangat parah, yang pada titik-titik itu kami merasa bahwa mereka memang perlu sentuhan bantuan secepat mungkin. Nanti kalau yang mau ikut nggak usah banyak kali, karena kan kita mau muat juga dari sini kan. Banyak ya? Cukup ini. Ini. Selanjutnya untuk pengeluaran barang sendiri ke posko ataupun ke dapur umum. Nah, jadi di sini kami memberikan kebebasan, contoh ya ada kepala dapur umum. Jadi ini barang yang kita punya di sini, kami kasih tahu apa yang diperlukan di dapur tersebut agar barang itu tidak berkurang sia-sia dari sini. Maksudnya di sana itu jadi mubazir, sedangkan di tempat lain ada yang lebih membutuhkan. Jadi yang punya kepala dapur ataupun lurah segala macam bentuk pemerintahan boleh ke sini lihat barang mana yang dibutuhkan di posko-posko, barang yang ready, sehingga tim logistik, distribusi, supir yang dari sini bisa antar sesuai permintaan. Kan letak bang bilang apa? Yang si Divan itu. Kenapa? Tim pengangkutan telah mengangkut barang-barang untuk ke posko-posko bencana alam, baik yang ke Tanah Bolon, ke Badiri, ke Lubuk Ampok, ke Sibabangun, banyaklah untuk daerah Tapanuli Tengah, Kolang gitu. Sehat-sehat kita semua, Pak. Sejauh ini armada yang kita kerahkan ada beberapa pickup, kurang lebih ada 5 pickup, diesel ada 4, dan ada juga yang kita mohon bantuan kepada helikopter, kepada pilot-pilotnya supaya mengantarkan ke daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh transportasi darat. Tiga, 4. 28 lagi. 28. Nah, itulah kita coba data di sini berapa yang tidur di tempat ini. Yang ini aja kita prioritaskan. Karena yang pakai tenda mensos itu, ulala. Dihitung bang. Baik, ke dalam itu. Kami nggak ada camnya di sini, kami di sana, Pak. Iya, yang mana yang nggak ada cam ibu nanti kami ke sini. Yang kalau di sana, kalau di Jalan Cipali. Oke. Sekitar 1 kilo, nggak bisa lewat, Pak. Longsor di situ, iya. Siapa tadi? Berarti kami kasih di sini aja, orang ibu bawa ke sana. Bisa. Ya kan? Ada orang Karena kami kan, Kalau ada apanya, Pak, tilangnya untuk anak-anak kalau bisa, Pak. berapa orang anak? Kalau anak saya 4 orang, yang lainnya Bang Atam itulah. Kami dikasih, Bapak. Kami dari Desa Utana Bolon, Dorong 4. Oh, inilah yang kami yang rumah kami rusak kena bencana. Hanyut. Tidak ada sisa. Tidak ada sisa. Pun tidak ada. Hanya tinggal air semuanya. Jalan itu rumah kami sekarang air semua, jalan air semua. Kiri kanan rumah, di tengahnya jalan raya habis semua dihanyutkan air.
nggak ada tersisa puing-puing, rumah pun nggak ada tersisa. Habis semuanya dilenyapkan air itu. 1 jamnya caranya. Naik kami ke atas bukit, habis semua langsung dibawa. Nggak ada tersisa. Hanya baju di badan yang tinggal kami bawa. 1 malam kami nginap di hutan, lalu udah agak reda lah air itu, baru kami nyampe ke sini jalan dari bukit sana. Terima kasih kepada donatur yang menyumbangkan sembako atau keperluan untuk pengungsi ini. Yang pertama itu dari Ikama. Terima kasih juga kepada Aprindo dan juga kepada Kemenko Perekonomian RI. Terima kasih juga. Semoga bantuannya berguna bagi kami. Jadi jangan lupa doakan kami ya, semoga kami kuat menjalani. Untuk transparansi laporannya, setiap hari kita punya laporan harian. Barang mana yang fast moving keluar, contoh perlengkapan bayi untuk saat ini, barang yang paling kencang keluar dan barang yang paling banyak diberikan donatur. Laporan harian kita ada, kuantiti barang dan ke posko mana juga ada dokumentasinya. Di laporan mingguan kita juga ada, sejauh ini kita sudah berjalan 2 minggu untuk tim logistik distribusi. Terima kasih. Kami dari Ikatan Alumni Matauli beserta beberapa organisasi relawan yang ikut bersama Ikama, bahwa kita mendapatkan informasi dari beberapa kawan-kawan bahwa mereka merasa rumah rehab, Pak ya, rumah rehab ini perlu kita berikan bantuan. Mungkin semoga bantuan kami bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang direhab di sini, Pak ya, yang direhab di rumah RBM ini. Mungkin kami mengucapkan banyak terima kasih kepada alumni Matauli yang telah bersusah payah untuk memberikan ini dan memberikan perhatian kepada kami. Semoga sehat-sehat dan diberikan Tuhan berkat kepada kita semuanya. Terima kasih. Temper perlu, Pak. Saya ada anak ya. Ikatan Matauli dibantu oleh saudara-saudara kami alumni yang berada di luar Sibolga Tapteng, instansi-instansi terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kepolisian, Kejaksaan, TNI AU, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat. Jadi pergerakan kami ini pun didukung oleh berbagai relawan di Sibolga Tapteng seperti Forum Komunitas Kreatif Sibolga Tapanuli Tengah, ada Pemuda Pancasila, ada BKPRMI, ada DMI, dan relawan-relawan lain. Dan kelapan waktu sehingga dapat berkumpul di Panti Asuhan Darul Rahmah Kota Sibolga ini dalam rangka kami di sini, anak-anak di Panti Asuhan ini menerima bantuan bencana alam dari Ikama, banyak nih, dari BIN, ada dari Aprindo, GAPMI, YRKB, GMKI, DMI, PMI, banyak. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih atas bantuan ini. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa kepada Bapak Ibu, tetap diberi kesehatan juga dan kelancaran dalam tugas sehari-hari sehingga dapat membantu masyarakat Sibolga khususnya dan juga mungkin sampai Sibolga ke Tapteng. Mudah-mudahan ini dapat kami terima dengan baik dan dapat menjadi bantuan bagi adik-adik kita yang ada di Pantai. Untuk saat ini ya, detik ini mungkin kalau dilihat dari permintaan itu kami kekurangan obat-obatan dan juga kekurangan beras karena beras sangat minim karena itu yang dikonsumsi sehari-hari kepada masyarakat. Oh iya. Makanya diusir di situ, makanya laku.
Itulah Tuhan ini dipikirkannya oleh yang diremakan anak-anak saya. Request tertentu yang disortir tadi. Apa kan? Ini kayak sama ibu ini. Ini, itu dia. Di situ lagi banyak. Kami 18 kakak, 98 orang kami di situ Pak. Anak-anak dan sama orang tua sama jiwa kami semua. Makanya bukan nangis kami, apanya itu sedih kami. Udah banyak batua ini kami terima hari ini. Makanya diusir kami di situ semalas. Siapa lagi datang di sini orang ini kita hajar. Makanya sini ajalah kami, gaturlah kami. Makanya itulah Tuhan ini dikirkannya lah kalian orang yang baik. Di sinilah kasih makan orang ini. Makanya lah kami di sini. Ya masalah yang kami hadapi sejauh ini banyak juga yang untuk yang desa-desa yang tidak terjangkau. Susah untuk perjalanan untuk ke situ itu agak rumit, penuh tantangan, dan masih banyak juga daerah terpencil yang nggak bisa kami lalui. Harus oleh pengangkutan kereta, harus jalan kaki. Jadi banyaklah kalau untuk rintangan-rintangan untuk bencana ini kita memang harus lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi, pantang menyerah. Selamat siang, saya Ibu Sujiana mewakili warga Desa Goti, Jalan Sipange, Kelurahan Tuka, Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah. Ya, saya pertama bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik, ya, menolong dan membantu kami dalam bencana ini. Terkhususnya saya berterima kasih kepada Aprindo dan Kemenko Perekonomian RI yang telah membantu kami, khususnya karena saat ini akses jalan kami sangat terputus, ya. Jadi kendaraan tidak bisa masuk. Jadi saya bersyukur masih ada orang-orang yang dapat membantu kami. Itu dan doa kami tidak bisa membalas semua apa yang donatur berikan kepada kami. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi doa kami biarlah Tuhan yang membalas semuanya itu berlipat kali ganda. Itu saja ucapan, terima kasih, Tuhan memberkati. Berapa bulan? 2 bulan? Udah ngelapor? Udah sih, belum sih memang. Lapor lah ke bidan. Iya, pandang. Kapan kontrol terakhir? Udah lama? Udah lama karena ini kan musim banjir. Oh iya. Geser Ibu sedikit. Selanjutnya yang telah kita laksanakan sebagai posko Ikama, bahwa pada saat ini kita telah melaksanakan posko kesehatan keliling. Kita juga sudah mengajak adik-adik kita atau rekan-rekan kita yang berprofesi sebagai dokter di Ikama dan di organisasi-organisasi pendukung kita dalam penyaluran bantuan ini untuk bergerak memberikan bantuan kesehatan. Ya, tulang-tulangnya semua ya. Belum ada makan obat sama sekali. Nanti nyerinya ya. Iya. Cuma karena kakak nggak ngasih tengok, aku nggak tahu spesifik apa penyakitnya. Ada yang bisa ditengok. Kakinya pun kebas. Nggak tahu spesifiknya aku. Jadi kami kemarin sudah menyisir beberapa lokasi di Hutan Abolon. Dan sebenarnya masih banyak kendala karena akses jalannya memang begitu sulit dan masih banyak kayu-kayu yang memang masih berada di jalan, di pinggir jalan, Kak. Nah, jadi kemarin itu kami sama tim CSR dari Pertamina dan juga ada juga posko dari TNI yang berada di lokasi. Dan kemarin kami menjumpai ada 2 pasien ya, Kak, yang memang butuh tindakan segera dari rumah sakit karena itu udah di luar kapasitas dari puskesmas, dan kemarin juga udah dikasih diagnosa dan juga kasih saran ke puskesmas untuk membawa segera gitu.
So hari ini kita rencananya mau ke Badiri. Nanti akan menyisir sama seperti yang hari ini, kita mungkin bakalan kunjungi posko kesehatan setempat dan setelah itu minta izin untuk berkeliling karena konsep kita mobile ya, nggak di tempat gitu. mulai ke bencana ini ya. Udah ada konsumsi obat sebelumnya belum ada ya? Belum ada dapat obat ya? Makan obat ya? Kak, ada genta kita Kak. Di mana genta? Ada bunyi kalau misalnya ini. Iya, bunyi. Ini penyakit yang banyak diderita itu seperti gatal-gatal, batuk, ispa ya kan. Terus apalagi ya? Ya banyak kayak penyakit kronis seperti hipertensi yang juga datang berobat dan minta obat. Tetapi tadi sudah diarahkan, rata-rata sudah diarahkan ke puskesmas terdekat karena itu merupakan tupoksi dari puskesmas. Pemakaian dana yang telah didonasi ini sudah sekitar 60% dipakai dari total donasi yang masuk. Nah, kebanyakan memang untuk donasi ini untuk operasional relawan, operasional posko, operasional armada, dan belanja barang untuk bahan baku dapur posko, bahan baku apapun yang diperlukan untuk kepentingan penyaluran barang dari posko ke daerah-daerah yang terisolir. Sampai dengan saat ini kami juga masih membutuhkan dana operasional yang cukup banyak karena masih banyak lagi informasi dari teman-teman, rekan-rekan baik itu dari masyarakat ataupun IKAMA sendiri yang bantuannya akan diarahkan ke posko relawan cepat tanggap Sibolga Tapanuli Tengah. Kami teringat suatu peristiwa pada proses kami menyampaikan bantuan ke beberapa daerah. Kami masuk di suatu daerah yang terisolir. Mereka sangat menyambut kita, mereka sangat berterima kasih. Mereka terharu, memeluk dan menangis. Pada saat itu mereka banyak berharap kepada kita agar kehidupan mereka kita bisa membantu mereka hidup kembali lah. Dengan rangkaian-rangkaian kegiatan dan aktivitas yang kami sebutkan tadi, kami juga berharap untuk kedepannya para donatur tidak berhenti memberikan bantuan, bahwa Sibolga Tapteng masih butuh uluran tangan, masih butuh perhatian agar Sibolga Tapteng kedepannya cepat pulih. Rencana kita selanjutnya, program kita juga ingin berperan aktif dalam membangun kembali Sibolga Tapteng menjadi kota yang sedia kalanya punya infrastruktur dan sarana-sarana pendidikan kesehatan seperti sedia kala. Di sini kami relawan cepat tanggap darurat Sibolga Tapteng siap berkolaborasi dengan segala unsur, baik pemerintah, institusi terkait maupun perusahaan-perusahaan besar yang siap membangun Sibolga Tapteng. Kami siap bekerja sama, kami siap berkolaborasi, kami siap untuk bangkit bersama rakyat Sibolga Tapteng.
He told me what I see. Don't matter how I feel you, I know you will be. Dalam kesempatan ini sebagai ketua relawan dan sebagai ketua DPD IKA Masibolga Tapteng, saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan bantuan kepada kami di Sibolga Tapteng bisa kami jalankan dan kami amanah membagikan bantuan secara merata tanpa pilih kasih. Doa kami bersama semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dilindungi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doakan kami juga agar kami di Sibolga Tapteng dalam menyalurkan bantuan yang Bapak Ibu berikan, kami diberikan kesehatan agar seluruh saudara-saudara kita Sibolga Tapteng dapat menerima manfaat bantuan dari Bapak Ibu sekalian.